Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa semuanya. Perkenalkan saya Naila Nurul Fatima dari UPN Veteran Yogyakarta, Fakultas Ilmu Sosial Politik Hubungan Masyarakat. Pada kesempatan kali ini saya sedang bersama dengan salah satu orang yang paling spesial di Kabupaten Magelang Raya, yaitu Bapak Bupati kita, Bapak Grengseng Pamuji. Bagaimana kabarnya Bapak? Baik. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan kali ini saya dan juga Bapak Grengseng akan berbicara tentang pariwisata di kawasan Magelang nih Pak. Jadi Bapak Grengseng, bagaimana nih Pak perkembangan pariwisata di Magelang menurut pandangan Bapak sebagai Bupati saat ini? Gitu. Pariwisata Kabupaten Magelang ini masih stuck, baru mulai perlahan, baru mulai memperbaiki diri. Stucknya itu dimulai dari COVID, ketika semua tempat atau destinasi wisata tutup, semua stuck, dan ini hari ini sudah berapa dari COVID sampai sekarang 3-5 tahun. Iya. Nah, ternyata kita juga masih bisa. Nah, cuma ada terobosan baru yang lumayan, bahwa hari ini batasan masuk ke Borobudur yang kemarin cuma 1.200, hari ini sudah dibuka menjadi 4.000. Ini sebuah peluang baru bagi masyarakat wisata di sekitar Borobudur dan Magelang. Dan juga Borobudur sekarang bisa dibuka untuk malam, siang, dan sore. Dikenalnya bahasa wisatanya itu sunset, sunrise, dan Borobudur. Oke. Ditambah lagi setiap kegiatan event-event tertentu, misalnya seperti tahun baru. Tahun ini nanti kita bisa tahun baru pertama di Wow. nanti seluruh wisatawan dan masyarakat Kabupaten Magelang ini merayakan pergantian tahun baru di Borobudur, iya. Jadi tadi Bapak sempat menyebut bahwa Borobudur ini baru memperbaiki diri ya kan Pak. Nah, kalau di dalam tourism atau di dalam pariwisata itu kan kita ada yang namanya quality of tourism dan juga quantity of tourism. Nah, kalau menurut Pak Grengseng sendiri, nanti Borobudur ini kedepannya akan ke quality atau quantity atau keduanya nih? Bagaimana nih dari Pak Grengseng? Yang jelas quality tourism oke, sebagai salah satu parameter ya capaian. Jadi kami melihat quality tourism itu adalah satu quality yang menjadi standar capaian di pariwisata. Jadi kualitinya ada di mana? Di aksesibilitasnya, di amenitasnya, di fasilitasnya, di masyarakatnya. Nah, ini menjadi satu satu ekosistem mendorong pariwisata menjadi quality tourism. Tetapi karena kita itu berada di lingkungan masyarakat yang hari ini hampir mayoritas menggantungkan hidupnya di dunia pariwisata, khususnya di wilayah Borobudur, maka tidak mungkin kita hanya membatasi segmentednya di kualitas ansi. Maka kita quality ini kita gunakan sebagai salah satu parameter untuk mendorong masyarakat bisa memperbaiki kualitas pelayanannya, bisa digunakan untuk masyarakat memperbaiki kualitas bahasanya, digunakan oleh masyarakat sebagai guidance untuk memperbaiki arah dan ilmu pengetahuan tentang pariwisata. Nah, harapan saya tahap demi tahap nanti Magelang menjadi satu ekosistem pariwisata yang bisa menghidupi masyarakat secara bukan hanya menghidupi investor pariwisata.
Oke, menarik banget Pak. Berarti antara kualitas dan juga kuantitas itu saling berkolaborasi, Ya. saling bersinergi Ya. untuk menyokong pariwisata yang lebih maju dan lebih unggul gitu ya Pak. Ya. Nah, kalau dari Pemda sendiri Pak, apa aja program-programnya atau langkah konkret dari Pemda sendiri menuju ke sana? itu ya. Iya. Nomor satu, hari ini kita melalui Balai Ekonomi Desa, Balkondes, di setiap desa yang hari ini kita di Borobudur sudah punya 17 Balkondes. Dari 17 Balkondes ini ada yang aktif, ada yang sedang-sedang saja. Nah, ini kita dorong. Mendorongnya gimana? Nah, ini sambil perbaikan, maka semua kegiatan pemerintah daerah yang memerlukan tempat, memerlukan ruang di luar Pemda, kita dorong untuk bisa menggunakan Balai Ekonomi Desa. Ini bisa digunakan menjadi pemantik dan sebagai salah satu latihan bagi masyarakat di sebuah wilayah desa untuk memperbaiki kualitas pelayanan, kualitas penyajian, dan lain sebagainya yang sangat dibutuhkan oleh wisatawan ketika wisatawan itu datang ke Borobudur. Jadi kami Pemda kegiatan di luar Pemdanya, di luar kantor Pemdanya ini kami akan bersama dengan masyarakat pelaku wisata yang ada di Borobudur. Kalau yang saya dengar sih dari beberapa pelaku wisata ya, dari Pemda sendiri sudah menyediakan beberapa pelatihan gitu ya Pak. Ya, Seperti apa aja itu Pak pelatihannya? ya pelatihan itu mulai dari UMKM sampai dengan nanti pelatihan bahasa. Ya, jadi kadang masyarakat ini bisa membuat produksi, tapi tidak ada yang mengkurasi. Maka kita datangkan kuratornya agar mengkurasi produk-produk di masyarakat, agar produk masyarakat punya standar. Nah, setelah itu diapakan? Dimasukkan dalam katalog, baik katalog UMKM maupun katalog pariwisata. 2026 ini tiap minggu kita punya event, dan eventnya itu bisa dikatakan 80% nanti akan berada di wilayah Borobudur. Wow. Setiap minggu, setiap event mesti disupport oleh SKPD. Ade nanti akan kita dorong untuk support satu event. Luar biasa banget Pak. Ditambah lagi nanti pemudanya. Nggak bisa beriringan dengan zaman yang begitu cepat perubahannya. Kita hanya mendorong tanpa dorongan ilmu pengetahuan dan regenerasi. Maka pemuda-pemuda Borobudur ini kami prioritaskan untuk bisa mencapai pendidikan yang lebih tinggi, khususnya di dunia pariwisata. Kami dorong, kita fasilitasi. Seperti dengan program Satu Rumah Satu Sarjana itu ya Pak? Oh, Ya, Satu Desa, 1000 sarjana Oke. untuk Kabupaten Magelang. Iya, berarti dari kepemimpinannya Pak Grengseng sendiri ini sudah banyak banget ya terobosan-terobosan baru untuk pengembangan pariwisata dan juga pendidikan ya tadi Bapak menyebutkannya. Iya, karena itu nggak bisa lepas. Pariwisata hanya mengandalkan satu destinasi berbasis alam tanpa pengetahuan pengelolaan, Betul, SDM ya Pak. ya, tanpa standarisasi kualitas, tanpa nanti ke depan regenerasi sumber daya manusianya, maka biasanya destinasi tersebut hanya akan berjalan di musim. Sekarang musimnya alam, yang ramai alam, besok berganti, maka destinasi itu belum tentu nanti bisa mengikuti oleh perkembangan zaman. Nah, karena khususnya di bidang wisata ini ada kesadaran bagi teman-teman di Borobudur, kesadaran yang cukup bagus bahwa semuanya butuh inovasi, semuanya butuh pengetahuan, semuanya pasti berubah. Maka kita Pemda mendorong agar masyarakat bisa berimbang kualitas sumber dayanya dengan perubahan zaman yang nanti kita sama-sama. Jadi kesimpulannya dari tadi kita bicarakan itu yang pertama bahwa
kolaborasi antara kualitas dan juga kuantitas untuk membangun pariwisata bersama gitu ya Pak, untuk membangun kemajuan pariwisata. Dan ternyata ini merupakan insight baru bagi saya juga, yang tadinya saya hanya mengkoordinasikan atau memisahkan antara kualitas dan juga kuantitas gitu. Tapi ternyata dari Pak Grengseng sendiri ternyata hal itu bisa berjalan beriringan, ternyata bisa berkolaborasi. Ya harus diusahakan. Nanti kalau kita tidak menggunakan satu parameter, orang akan mengatakan, loh kita kan mass tourism, bebas dong, tanpa standar kualitasnya itu tidak bisa. Itu yang nanti akan merugikan kita sendiri. Jadi apapun pilihan segmentinnya, kualitas itu nomor satu. Kita nggak punya bandara, kita Magelang berada di tengah-tengah Jawa Tengah. Orang mau masuk ke Magelang harus lewat Jogja, Solo, atau Semarang. Kita nggak punya pelabuhan, maka ruang pelayanan yang paling baik itu yang saya berharap bisa kita sajikan menjadi salah satu keunggulan Kabupaten Magelang. Nah tentu ini tidak bisa, pelayanan yang terbaik ini hanya dilakukan serta-merta tanpa sebuah proses. Tidak bisa, maka prosesnya kita mulai dari hal yang paling mendasar, pendidikan, pelatihan, Closing statement dari Bapak nih tentang bagaimana harapan Bapak terhadap kolaborasi itu antara pemerintah, warga, pelaku wisata, pelaku UMKM, dan juga generasi muda. Mungkin ada closing statement untuk pemirsa di rumah, Pak? Kami menginginkan kolaborasi itu menjadi ruang bersama untuk satu, evaluasi, dua, menggagas ide bersama, tiga, mengaplikasikan ide bersama. Semuanya jika dilakukan bersama tidak ada yang tidak boleh. Itu saja. Terima kasih banyak Pak Grengseng atas waktunya, terima kasih banyak ilmunya, quality and quantity yang bisa saling bersinergi menjadi satu. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan saya dan juga Pak Bupati kita, Bapak Grengseng Pamuji. Terima kasih banyak Bapak atas kesempatan dan juga waktunya. Cukupkan sekian ya teman-teman, seperti yang tadi sudah kami bicarakan bersama. Teman-teman dari Magelang bisa lebih kepoin lagi nih tentang program-program pemerintah khususnya di bidang pariwisata dan juga pendidikan nih di kawasan Magelang ya. Kita bisa maju bersama, kita bisa saling membangun pariwisata Magelang bersama kalau misal kolaborasinya tercapai seperti itu ya Pak. Oke, sekian dari saya Naila Nurul Fatimah. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.